Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan tentang statistik inferensial. Kita akan mengawalinya terlebih dulu dengan pendahuluan, lalu kita akan masuk lebih dalam di video klip yang lainnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pendahuluan, lalu kita masuk ke teori asimptotik, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan teori asimptotik itu, dan terakhir kita akan melihat secara umum garis besar tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan inferensi dengan menggunakan teori asimptotik. Ketika kita belajar statistik deskriptif, kita bisa menghitung mean, median, kemudian korelasi antar variabel di dalam data sampel. Nah, tetapi seringkali ketertarikan peneliti tidak hanya pada deskripsi data yang dimiliki saja. Ada kalanya, bahkan seringkali, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil kesimpulan mengenai hubungan antar variabel di dalam populasi yang lebih luas. Ketertarikan peneliti mungkin terkait dengan korelasi antara IQ dan prestasi belajar secara umum, tidak hanya korelasi antara kedua variabel itu di dalam sampel yang dia peroleh. Atau mungkin juga peneliti hendak menjawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara IQ antara laki-laki dan perempuan? Artinya di sini peneliti ingin menjawab pertanyaan yang berlaku secara umum atau paling tidak berlaku pada populasi yang lebih luas dibandingkan dengan sampel yang diperoleh dari penelitian. Nah, karena kita ingin mengetahui kondisi dari populasi yang lebih luas, sementara yang dapat kita ambil seringkali hanyalah sampel dari populasi tersebut. Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, kita seringkali tidak dapat mengambil keseluruhan populasi yang cukup besar. Oleh karena itu, statistik deskriptif saja itu tidak memadai untuk dapat membantu kita mengambil kesimpulan terkait dengan kondisi di populasi. Mengapa demikian? Pertama, karena statistik dalam hal ini adalah karakteristik sampel seperti mean, korelasi, median, modus, skewness, dan seterusnya tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di populasi. Misalnya, jika kita menghitung mean dari sampel, lalu kita bandingkan dengan mean dari populasi, maka keduanya akan berbeda, dan itu sering kali terjadi berbeda. Yang kedua, statistik akan berfluktuasi antar sampel. Misalnya, ketika kita menghitung mean tinggi badan dari satu sampel, kemudian kita menghitung mean tinggi badan dari sampel yang lain, meskipun mereka berasal dari populasi yang sama, tetapi nilai yang kita dapatkan akan berbeda antar sampel. Karena dua alasan ini, kita membutuhkan teknik lain untuk bisa mengambil kesimpulan terkait dengan kondisi di populasi. Nah, paling tidak sampai saat ini, ya, ada 3 pendekatan inferensi yang dapat kita lakukan. Ada 3 cara untuk dapat mengambil kesimpulan terkait dengan situasi di populasi, kondisi di populasi, berdasarkan pada sebagian saja dari populasi, apa yang kita sebut sebagai sampel. Nah, 3 pendekatan ini adalah teori asimptotik, lalu ada metode yang namanya resampling, dan yang ketiga adalah Bayesian. Kita mungkin hanya akan membahas tentang teori asimptotik dalam kesempatan ini, dan resampling dan Bayesian akan dibahas atau didiskusikan di kesempatan yang berbeda. Baik, lalu apa itu teori asimptotik? Teori asimptotik pada dasarnya merupakan teori tentang perilaku data, perilaku skor dari sampel jika kita mengambil sampel berulang kali sampai tidak terhingga. Jadi kita mengambil lagi, kita mengambil lagi, kita mengambil lagi, lalu kita akan melihat perilakunya seperti apa. Nah, teori asimptotik sendiri itu dirumuskan secara matematis. Jadi pembuktiannya dilakukan secara matematis tanpa melibatkan
perhitungan atau ya melibatkan angka sama sekali. Tetapi kita bisa meniru apa yang sebenarnya terjadi dalam proses matematik ini dalam simulasi. Nah, tentunya simulasi yang kita lakukan tidak persis sama, tidak dapat menggambarkan sepenuhnya proses yang terjadi di dalam pembuktian matematisnya, tetapi kita bisa melihat paling tidak seperti apa itu gambaran yang ada di dalam teori matematik itu. Nah, kita akan melakukan 2 simulasi untuk meniru proses yang terjadi dalam teori asimptotik. Kedua simulasi ini tentu saja bisa dilakukan sendiri, tapi kita akan melihat salah satu dari simulasi yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan sebuah data, dalam hal ini data kelas misalnya. Kemudian kita bisa mengambil data secara random sebanyak 5 kasus. Ada beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan adalah dengan melempar koin untuk setiap kasus. Jadi kalau keluar gambar, kita ambil datanya, tetapi kalau keluar angka lalu kita tidak ambil. Atau cara lain dengan menuliskan setiap kasus pada satu kartu. Kemudian kita kocok, lalu pilih kasus dengan cara mengambil yang paling atas, 5 teratas. Kemudian kita bisa juga menggunakan perintah run di spreadsheet seperti Microsoft Excel. Nah, jika nilai yang keluar lebih besar dari 5/45, tidak diambil sebagai kasus. Jika lebih kecil, diambil sebagai kasus. Angka 5/45 ini tentu saja disesuaikan dengan jumlah data di dalam kelas. Kalau jumlah data di kelas itu 60 misalnya, ya berarti 5/60 ya. Kemudian untuk setiap sampel yang diambil, kita menghitung min. Kita bisa pilih variabelnya, misalnya variabel tinggi badan. Lalu kita hitung min dari tinggi badan itu, lalu kita catat. Lalu kita melakukan nomor 1 sampai nomor 3 itu beberapa kali. Di sini 5 kali. Kita bisa menggunakan kalau kita melakukannya sendiri, tentu saja kita harus melakukannya agak banyak, gitu ya, mungkin sampai 100 kali, gitu. Tapi kalau dalam satu kelompok, maka kita bisa bagi-bagi, misalnya setiap orang melakukan 10 kali atau 5 kali, gitu ya. Lalu setiap kali kita mengambil sampel, kita menghitung min dari tinggi badan. Nah, ini berarti kalau menggunakan skenario ini, kita punya 5 min. Nah, dari 5 min ini kemudian kita hitung minnya. Jadi min dari 5 min. Ya. Min dari min. Dan standar deviasi dari 5 min yang diperoleh. Oke, tentu saja ini cara yang sangat manual, tapi mengasihkan gitu untuk dilakukan. Apalagi kalau misalnya itu menjadi aktivitas di kelas, itu bisa dilakukan juga. Lalu kita bisa melihat proses yang terjadi seperti apa, sehingga benar-benar mengalami teori asimptotiknya itu sendiri benar-benar dialami. Cara yang lain dengan menggunakan aplikasi web. Nah, aplikasi web ini bisa kita akses di sini. Oke, ini adalah aplikasi webnya, distribusi sampel statistik. Nah, ini datanya sudah saya upload dengan mengklik browse, lalu kemudian saya ambil data kelas, besarnya sampel sebesar 5, lalu banyaknya resampling, tentu saja ini harus besar. Kalau kapasitas koneksi internetnya cukup baik, kita bisa menggunakan sangat banyak, 100.000 misalnya begitu. Kemudian X dan Y-nya itu adalah variabel, kita bisa pilih salah satu. Nah, setelah kita masukkan angkanya, misalnya 15.000, aplikasi ini akan mengambil secara random sebuah sampel dengan ukuran 5 orang. Jadi ada 5 orang yang diambil dari data kelas ini, berulang kali sampai sebanyak 15.000 kali. Nah, setelah diambil, setiap kali pengambilan itu akan dihitung min dari misalnya tinggi badannya. Kemudian akan dicatat. Ini misalnya nomor 1 ini adalah catatannya. Jadi bisa kita lihat ketika pengambilan pertama kali dihitung lalu keluar angka 162,6. Pengambilan kedua menjadi 163,8. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa
mean yang diambil dari sampel itu berfluktuasi antar sampel. Kita bisa lihat di sini ya. Dari 162, 163,8, 167, 159 gitu ya. Terus sampai 15.000. Jadi kalau ke bawah itu ada sekitar 15.000. Nah, ini misalnya kita bisa lihat paling bawah. Ada 15.000 sampel yang diambil. Kemudian bagian yang atas ini adalah mean dari X di populasinya. Jadi mean dari tinggi badan di populasi adalah 162,13. Mediannya 162. Lalu untuk korelasi sementara kita abaikan dulu. Nah, yang di bawah ini, mean di bawah ini itu adalah mean dari 15.000 mean yang kita ambil, yaitu 162,098. Kemudian standar deviasi dari mean yang kita ambil ini sebanyak 15.000 itu adalah 3,2. Ya. Lalu yang sebelahnya adalah berat badan. Nah, ini gambaran sekilas. Jadi itu adalah mean dan standar deviasi dari statistik sampel. Lalu ini adalah mean dari setiap sampel yang diambil. Lalu ini adalah mean dari populasi. Nah, apa yang bisa kita amati? Yang pertama, seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa mean dari sampel itu sifatnya berfluktuasi. Jadi, statistik yang kita peroleh dari sampel, entah itu mean, median, modus, skewness, korelasi, itu bervariasi antar sampel. Kita bisa lihat di sini ya. Ini sangat variatif. Jadi ada 168 juga, ada 170 bahkan. Kemudian ada 155,4. Jadi sangat bervariasi. Yang kedua, mean dari banyak sampel ini membentuk suatu distribusi. Dalam hal ini distribusi normal. Jadi kalau kita lihat ini distribusinya, itu dia akan membentuk sebuah distribusi normal. Kemudian standar deviasi dari mean sampel akan mengecil seiring membesarnya ukuran sampel. Jadi sekarang kita coba besarnya sampel 5, lalu kita ubah menjadi misalnya 9. Oke. Nah, tadi ketika besar sampel sebesar 5, angka di sini standar deviasi dari mean sampel itu sekitar 3,2. Sekarang menjadi 2,373. Sekarang kita coba ubah lagi menjadi misalnya 16. Kita lihat sekarang bahwa standar deviasinya sekarang mengecil menjadi 1,777. Itu kesimpulan yang ketiga. Lalu yang keempat, dengan replikasi yang cukup banyak, kita bisa melihat bahwa mean dari X bar itu akan sama dengan mu. Jadi kita lihat di sini tadi ya, angka yang kita peroleh dari mean tinggi badan itu memiliki angka sekitar 162,13. Tadi ada yang sedikit lebih rendah, begitu sedikit lebih tinggi. Nah, angka mean ini kalau seandainya kita lakukan sampai jutaan kali, jadi resamplingnya itu sampai 1 juta misalnya, saya yakin bahwa angka mean dari mean dari ini itu akan sama dengan mean dari populasi. Nah, karena teori asimptotik itu selalu mengasumsikan kita melakukan resampling sampai tidak terhingga, maka itu bisa dibuktikan gitu, secara matematik bahwa kalau kita melakukannya secara tidak terhingga sampai tidak terhingga, maka kita akan memperoleh mean dari X bar akan sama dengan mean dari populasi. Kemudian yang kelima, dengan replikasi yang cukup banyak, kita bisa melihat bahwa standar deviasi dari mean itu akan sama dengan standar deviasi populasi dibagi akar N. Jadi di sini kita bisa lihat standar deviasi di populasi adalah 7,25.
Kemudian akar dari N, akar dari 16 itu adalah 4. Jadi jika ini saya bagi 4, maka ketemunya kurang lebih seperti ini. Mari kita buktikan. Kita pakai kalkulator saja ya. 7,25 dibagi 4. Ya, kurang lebih mendekati. Bagaimana dengan misalnya ini saya buat 25. Akar dari 25 itu adalah 5. Lalu kita bisa hitung tadi ya 7,25. 7,25 dibagi 5. Oke, angkanya mendekati sekitar 1,45 atau 1,431 ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang kelima, kesimpulan kelima, dengan replikasi yang memadai dalam arti jumlah sangat banyak, kita bisa melihat bahwa standar deviasi dari X bar itu akan sama dengan standar deviasi populasi dibagi akar N. Selain itu, kita nanti juga bisa melihat bahwa semakin jauh nilai min sampel dari min populasi, semakin jarang kemunculannya. Atau dengan kata lain, akan makin kecil kemungkinan munculnya. Misalnya, kita bisa lihat ini di sini ya. Angka-angka yang mendekati 162,13 itu sangat banyak. Ya, mendekati gitu 162,13 itu banyak. Tetapi kejadian misalnya 170 itu sangat jarang itu. Hampir tidak ada. Sangat-sangat jarang itu. 164 ada, 24, tapi angka itu jarang, di 164 kedua, 2. 164, terus 164,56, 165 tidak ada itu. Sampai sekarang kita tidak menemukan angka 165. Artinya dia semakin jauh, nilai-nilai yang semakin jauh dari min populasi itu akan makin kecil kemungkinan munculnya. Meskipun nilai min sebesar 165 itu mungkin diperoleh ketika kita mengambil sampel dari populasi ini. Nah, tetapi kemungkinannya, kemunculannya itu sangat jarang. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan ini? Misalnya ada dua kecamatan, ada dua kabupaten. Nah, kita mengetahui bahwa garis kemiskinan di Indonesia tahun 2021 itu ditetapkan sebesar Rp458.947. Kemudian ya misalnya pemerintah mencanangkan bantuan gitu ya buat daerah-daerah yang rata-rata pendapatan penduduknya berada di bawah garis kemiskinan ini. Nah, ada dua kabupaten yang menjadi kandidat untuk memperoleh bantuan tersebut. Misalnya sebut saja A dan B. Karena keterbatasan sumber, tenaga gitu ya, dana, lalu yang dapat diambil dari kabupaten A dan B itu hanya sampelnya saja sebesar 100 orang. Nah, kemudian rata-rata pendapatan penduduk dihitung dari sampel ini. Kemudian dari 100 orang itu diperoleh misalnya Kabupaten A memiliki rata-rata pendapatan 470.000, sementara Kabupaten B 520.000. Nah, mari kita berasumsi bahwa distribusi data pendapatan itu mengikuti kurva normal. Sebetulnya tidak gitu ya, tapi ya kita asumsikan saja mengikuti kurva normal. Dan standar deviasi pendapatan di kedua kabupaten itu kebetulan sama besarnya, yaitu Rp300.000. Pertanyaannya, apakah kedua kabupaten ini layak memperoleh bantuan dari pemerintah? Jika kita hanya melihat dari min yang diperoleh dari sampel saja, maka sebetulnya kedua kabupaten ini tidak layak mendapatkan
bantuan karena dua-duanya berada di atas garis kemiskinan. Ya. Tetapi kita tahu bahwa penggunaan statistik dari sampel, min sampel, median dari sampel, modus dari sampel, itu tidak dapat atau tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi di populasi. Bisa jadi perhitungan min yang kita peroleh itu berbeda dari kondisi di populasi. Jadi bisa saja kondisi di populasi itu lebih kecil dari 470 atau mungkin lebih besar juga dari 470. Dalam kesempatan ini kita ingin melihat dapatkah kita mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya kedua kabupaten ini di populasinya itu memiliki min atau memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp458.947 ketika di sampel yang kita peroleh adalah seperti ini. Nah, logikanya gimana? Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak dapat menggunakan statistik sampel begitu saja untuk menentukan kelayakan dan ketidaklayakan karena bisa jadi parameter di populasinya berbeda dengan yang ditemukan di sampel. Kemudian marilah kita berandai-andai ada sebuah populasi dengan min sebesar 458.947. Atau anggaplah misalnya bahwa di kedua kabupaten itu min populasinya adalah 458.947. Ya, dengan standar deviasi sebesar 300.000. Itu sama dengan standar deviasi populasi di kedua kabupaten. Nah, min populasi ini sebesar 458.000 dan seterusnya ini dapat disebut sebagai, kita sebut saja mu 0. Mu 0. Ya. Nah, kemudian kita akan menghitung besarnya probabilitas untuk menemukan sampel dengan min sebesar 470.000 untuk Kabupaten A dan 520.000 untuk Kabupaten B dari populasi dengan min sebesar Rp458.947. Kalau probabilitas yang untuk menemukan sampel dengan min tersebut itu kecil, kita dapat menyimpulkan bahwa sampel tersebut itu kecil kemungkinan berasal dari populasi dengan min sebesar 458.000 dan seterusnya. Jadi kalau seperti tadi ya, dalam kasus min tinggi badan, semakin jauh min tinggi badan dari min populasi, maka besarnya kemungkinan muncul makin kecil. Misalnya bahkan anggaplah kita buat 180 misalnya, itu jika kita lihat ke bawah itu mungkin tidak akan ada. Ini artinya kecil sekali kemungkinan kita memperoleh min sebuah sampel dari populasi ini, populasi data kelas ini, yang besarnya 180. Karena kecil sekali kemungkinan, maka lebih besar kemungkinan sampel dengan tinggi badan, min tinggi badan sebesar 180 ini berasal dari populasi lain yang min tinggi badannya mungkin bukan 162,13. Kemungkinan besar lebih besar, mungkin 170 gitu ya. Mungkin min tinggi badan kelasnya 170 gitu. Nah, kita nggak tahu, tapi yang jelas kita tahu bahwa min sampel dengan tinggi badan 180 ini kecil sekali kemungkinannya berasal dari data kelas ini. Nah, itu juga yang terjadi di sini. Kita akan menghitung besarnya probabilitas menemukan sampel dengan min sebesar 470.000 dan 520.000 dari populasi dengan mu 0. Kalau misalnya itu kecil, probabilitasnya kecil, maka kita bisa simpulkan bahwa kecil kemungkinan untuk memperoleh sampel ini dari sebuah populasi dengan mu 0, yaitu sebesar 458.000 sekian. Karena kecil sekali kemungkinan berasal dari mu 0 ini, maka dapat kita simpulkan lagi bahwa ada kemungkinan yang lebih besar sampel ini berasal dari populasi dengan mu yang berbeda dari mu 0 ini.
mu yang berbeda dari 458.000 sekian. Nah, karena sampel ini memiliki probabilitas lebih besar berasal dari populasi yang memiliki mu yang berbeda, lalu kita memiliki keyakinan cukup besar untuk mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi dengan min di atas garis kemiskinan. Nah, oleh karena itu tidak berhak memperoleh bantuan. Saya ulangi, ketika probabilitas memperoleh min sebesar 470.000 atau sebesar 520.000 dalam kasus Kabupaten B, dari populasi dengan min sebesar 458.000 sekian itu kecil, maka dapat disimpulkan bahwa min sampel ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk berasal dari populasi dengan min yang tidak sama dengan 458.000 sekian. Dalam hal ini, lebih besar kemungkinan kalau kedua sampel ini berasal dari populasi dengan min yang lebih besar dari 458.000 sekian. Karena lebih besar, lalu kabupaten tersebut, gitu ya, misalnya Kabupaten B atau Kabupaten A, memiliki rata-rata pendapatan di populasinya yang lebih besar daripada garis kemiskinan. Karena dia lebih besar dari garis kemiskinan, maka dianggap tidak berhak mendapatkan bantuan. Nah, dari proses ini kita bisa melihat bahwa hanya dengan data sampel di setiap kabupaten, kita bisa mengambil kesimpulan dengan tingkat keyakinan tertentu yang dinyatakan dengan probabilitas tadi tentang kondisi di kabupaten tersebut. Apakah min pendapatan di kabupaten itu sama dengan garis kemiskinan atau lebih besar? Oke. Nah, mari kita aplikasikan. Kita mengetahui bahwa min yang dijadikan acuan adalah mu 0, yaitu Rp458.947. Lalu kita mengecek apakah sampel yang kita peroleh berasal dari populasi itu, populasi dengan mu 0 itu. Nah, untuk Kabupaten A ya anggaplah mu A-nya, gitu ya, kita sebut saja mu A, min dari populasi Kabupaten A itu sama dengan mu 0. Mu dari Kabupaten B juga sama dengan mu 0. Lalu mari kita berasumsi bahwa distribusi min pendapatan dari sampel mengikuti distribusi normal. Yang keempat, standar deviasi populasi pendapatan. Kita tahu bahwa standar deviasi pendapatannya adalah 300.000 di populasinya. Ini berarti standar deviasi min pendapatannya sama dengan ini. Dengan N sama dengan 100, gitu ya. Standar deviasi minnya itu adalah 30.000. Nah, setelah mengetahui besarnya sigma X bar, standar deviasi min, kita bisa menghitung besarnya nilai Z. Nah, rumus dari nilai Z itu seperti ini. Z sama dengan X minus X bar bagi SD, gitu ya. Nah, dalam kasus ini, X-nya itu adalah min dari sampel di setiap kabupaten. X barnya adalah besarnya garis kemiskinan, yang merupakan min dari populasi yang diandaikan. Di mu-nya, gitu ya. mu 0-nya. Lalu SD-nya adalah standar deviasi dari min sampel, sehingga kalau kita masukkan, kita tulis ulang begitu ya, sesuai dengan kasus yang kita hadapi ini, lalu rumusnya menjadi ini. X bar dikurangi mu 0 dibagi standar deviasi dari X bar. Nah, angka ini mengikuti distribusi normal yang standar. Jadi mari kita hitung. Untuk Kabupaten A, nilai 470.000 itu memiliki Z sebesar 0,368. Nanti silahkan dicek sendiri, hitungannya betul atau enggak. Kalau tidak benar, lalu hubungi saya, gitu ya. Kemudian Z untuk Kabupaten B besarnya 2,031. Kemudian, dengan menggunakan nilai Z ini, kita bisa menemukan atau mencari, begitu ya, besarnya probabilitas untuk memperoleh min sampel sebesar 470.000 misalnya untuk Kabupaten A dari populasi dengan min sebesar mu 0, ya, 458.947.
Nah, kita menggunakan RStudio saja dengan teks seperti ini. Lalu ditemukan untuk ZA, probabilitas untuk menemukan ZA sebesar itu 0,356 atau 35,6%. Sementara untuk menemukan ZB sebesar 2,031 itu besarnya adalah 0,021 atau sekitar 2,1%. Artinya yang A itu cukup besar probabilitasnya, yang B cukup kecil. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi X bar A itu adalah garis merah itu, garis merah salmon itu, sampai ke atas gitu ya. Jadi mencakup juga ya area yang hijau gitu. Sementara untuk X bar B-nya itu ada di area hijau. Itu besar probabilitas memperoleh X bar B 520.000 dalam populasi ini itu sebesar 2,1%. Sementara untuk memperoleh X bar A sebesar 470.000 gitu ya, dari populasi ini itu sebesar 35,6%. Nah, ini berarti probabilitas memperoleh min sebesar 470.000 dari kabupaten A atau lebih besar dari populasi dengan min 458 adalah 35,6%. Untuk B, probabilitas memperoleh min sebesar 520.000 atau lebih besar dari populasi ini 2,1%. Nah, ini besar atau kecil? Di dalam statistik ada sebuah konvensi bahwa kalau probabilitas untuk memperoleh min tertentu gitu ya, itu sebesar 5%, maka dia dianggap cukup kecil gitu. Nah, ini artinya untuk Kabupaten A, probabilitasnya dianggap besar. Jadi besar kemungkinan kita memperoleh min sebesar 470.000 dari populasi dengan min sebesar 458.000 sekian. Lalu artinya apa kalau besar? Probabilitas itu besar. Karena probabilitas memperoleh sampel dengan min sebesar 470.000 itu cukup besar dalam populasi dengan min sebesar ini, 458.000 sekian, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa sampel ini berasal dari populasi lain atau populasi dengan min yang berbeda dari 458.000 sekian. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Kabupaten A itu memiliki rata-rata pendapatan yang lebih besar daripada garis kemiskinan. Kita tidak bisa mengatakan itu, ya, karena besar kemungkinan dia berasal dari populasi dengan min sekian. Lalu bagaimana dengan Kabupaten B? Karena probabilitas memperoleh min sebesar 520.000 dari populasi dengan sebesar 2,1%, probabilitasnya dianggap kecil, ya. Lebih besar kemungkinan sampel ini berasal dari populasi dengan min yang lebih besar dari 458.000 sekian. Karena kita memiliki keyakinan cukup besar bahwa populasi B dari Kabupaten B itu memiliki rata-rata pendapatan yang lebih besar daripada 458.947, maka dapat disimpulkan kalau Kabupaten B itu tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meskipun yang kita ambil adalah data sampel. Lalu bagaimana dengan Kabupaten A? Saat ini paling tidak kita tidak punya bukti bahwa Kabupaten A itu memiliki rata-rata pendapatan lebih besar daripada 458.947. Sehingga ini memang tergantung dari polisinya gitu ya. Anggaplah polisinya cukup murah hati begitu, sehingga karena tidak ada bukti lalu dinyatakan oke lah, Kabupaten A berhak untuk memperoleh bantuan. Nah,
kita amati, lalu sebetulnya ada beberapa tahapan umum yang bisa kita tarik secara umum gitu, yang tidak terikat langsung dengan kasus ini. Apa saja itu? Tahapan yang untuk melakukan inferensi dalam konteks teori asimtotik. Yang pertama itu adalah kita mengandaikan, selalu ada pengandaian populasi dengan mean sebesar mu0. Nah, tahapan ini dapat juga disebut sebagai membuat hipotesis nul. Jadi, sebelum kita melakukan uji statistik atau sebelum kita melakukan inferensi, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat hipotesis nul. Misalnya dalam kasus tadi untuk kabupaten A, hipotesis nul itu berbunyi mu dari A, min populasi dari kabupaten A itu sama dengan mu0, yaitu garis kemiskinan. Sehingga mu A dikurangi mu0, mu0 itu sama dengan 0. Itu kenapa kemudian hipotesis ini disebut dengan hipotesis nul. Untuk kabupaten B juga sama. Nah, hipotesis nol tidak harus terkait dengan mean, tapi bisa juga statistik lain, misalnya korelasi. Jadi hipotesis nolnya bisa berbunyi korelasi antara X dan Y itu sama dengan 0, misal. Atau varians dari variabel X gitu misalnya ya, itu sama dengan 0 di populasi. Itu bisa juga. Setelah kita membuat hipotesis nol, lalu kita membuat asumsi terkait dengan distribusi dari statistik yang hendak dianalisis. Dalam kasus sebelumnya, kita berasumsi bahwa distribusi mean itu mengikuti distribusi normal. Dalam kasus lain, asumsi yang dikenakan itu bisa berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya asumsi, lalu kita membuat hipotesis nol, lalu kemudian kita menghitung tes statistiknya atau statistik ujinya. Dalam kasus kita tadi adalah nilai Z-nya, itu adalah statistik ujinya. Nah, apakah harus nilai Z? Tidak harus. Bisa juga nanti kita akan mengenal misalnya uji T, uji F, ada chi-square dan seterusnya. Banyak sekali uji statistik ujinya yang dapat digunakan gitu ya. Nah, yang terakhir, menghitung besarnya probabilitas memperoleh statistik uji itu dari distribusinya. Dalam hal ini, probabilitas memperoleh ZA, ZB dari distribusi normal standar, sehingga kita memperoleh nilai PA dan PP. Lalu setelah dihitung, kemudian kita bisa menarik inferensi terkait hipotesis nolnya berdasarkan besarnya nilai P. Kalau nilai P lebih kecil dari 5%, kita menolak hipotesis nol. Kalau dalam kasus tadi, lalu kita bilang bahwa populasi dari Kabupaten B, karena P-nya lebih kecil dari 5%, maka kita punya keyakinan bahwa min dari populasi Kabupaten B itu lebih besar daripada 458.000 sekian, ya, lebih besar daripada garis kemiskinan. Nah, karena hipotesis nol untuk Kabupaten A tidak dapat ditolak, karena kita tidak punya bukti memuaskan gitu ya, karena P-nya lebih besar dari 5%. Lalu kita gagal menolak hipotesis nol. Kemudian setelah kita bisa menolak atau gagal menolak, lalu kita bisa mengambil kesimpulan terkait kondisi populasi dari sampel yang diambil. Dalam hal ini misalnya kita dapat menyimpulkan bahwa mu B itu tidak sama dengan mu 0 untuk Kabupaten B, tetapi mu A kita tidak punya bukti untuk mengatakan bahwa mu A tidak sama dengan mu 0. Nah, dalam kasus tadi, lalu kita menyimpulkan bahwa Kabupaten A itu berhak mendapatkan bantuan, atau dengan kata lain kita mengatakan mu A sama dengan mu 0. Ini ada sedikit typo. Oke. Nah,
berikutnya, tapi kalau kita mengingat-ingat prosedur yang kita lakukan tadi, sepertinya ada yang janggal. Apa ya? Nah, kita akan menjawab kejanggalan ini dalam kesempatan berikutnya ketika kita bicara tentang inferensi statistik dengan uji T. Baik, demikian presentasi dari saya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.